Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Oke, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas cara peninjauan suatu artikel supaya artikel kita bisa dimuat di suatu jurnal, ya. Setelah artikel kita dibuat, ya, bisa membuatnya langsung dari Microsoft Word tanpa mengikuti template yang ada, atau Anda membuatnya di template tersebut. Ada dua cara, ya. Misalkan kalau Anda buatnya di dalam template tersebut lebih enak, ya. Anda tinggal menyesuaikan huruf dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi jika Anda membuatnya di Microsoft Word kosongan seperti ini, berarti setelah Anda buat, Anda sesuaikan dengan template yang ada. Contohnya ini, ternyata ini belum disesuaikan dengan template yang ada, ya. Misalkan kita target kita menuju ke jurnal alkimia ini, maka kita harus sesuaikan artikel yang dibuat, baik itu oleh mahasiswa kita, tapi kita sebagai dosen pembimbing melakukan peninjauan supaya artikel tersebut bisa masuk ke jurnal yang kita tuju, ya. Oke, bagaimana peninjauannya? Yang pertama-tama yang Anda lakukan, ya, buka artikel Anda, lalu masuk ke Microsoft Word. Nah, tentu Anda sudah bisa melakukan itu. Lalu klik peninjauan. Oke, klik peninjauan, lalu pelacakan. Pelacakan, lalu lacak perubahan. Nah, ini ya, klik lacak perubahan. Oke, berarti setelah Anda klik lacak perubahan, setiap perubahan yang ada pada artikel tersebut akan ada tandanya seperti ini. Ini saya coba hapus backspace. Nah, ini ya, ada tandanya seperti ini. Lalu di sini ada merah-merahnya, ya. Ini tanda itu harus nempel pada kata yang terakhir. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini kurang tepat, ya. Sekecil apapun kesalahan sebagai seorang misalkan pembimbing, kita harus paham, ya, supaya artikel yang kita tinjau itu baik, lebih baik, seperti itu. Selanjutnya tentu kita harus memberi keterangan, ya, memberi keterangan. Misalkan bagaimana cara memberi keterangan, misalkan seperti ini, ya. Ini kita ketahui ini harus 14 ukurannya, ya, menggunakan Times New Roman, ya. Kalau ini yang kita tinjau ini, misalkan ini dari segi hurufnya, ini sudah benar Times New Roman 14, ya. Oke, sudah benar seperti itu. Lalu dari segi ini Times New Roman juga ukurannya 12, ya, maka ini pun harus sesuai. Jadi semuanya itu harus disesuaikan, ya. Disesuaikan, termasuk ini ada kopnya, ternyata ini belum ada, maka kita harus beri keterangan, misalkan seperti itu. Bagaimana cara memberi keterangan, ya. Kodenya itu kan berada di sini, ya. Oke, berada di sini. Misalkan ini kita beri XXX, ya, artinya ini harus ada kopnya, ya. Oke, misalkan seperti itu, berisi apa namanya, kopnya. Nah, seperti kop surat, ya, tapi ini bukan surat, ya. Atau ada headernya di atasnya ini, ya. Oke, dari jurnal yang kita tuju tadi alkimia, ya. Alkimia. Oke, seperti itu, ya. Lalu selanjutnya, oke, kita coba ini semuanya. Ini dari segi hurufnya ini 12, 11, dan ini 10, maka itu juga harus sesuai, ya. Harus sesuai. Ini 12 sudah, 12 juga. Ini yang ini belum sesuai, ya. Ini belum sesuai.
Maka kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Nah, kita bisa langsung menyesuaikannya atau kita beri keterangan. Oke, untuk pertama ini saya coba beri keterangan ya. Nah, saya coba beri keterangan pada sesuatu yang kurang tepat ini. Nah, misalkan ini saya beri keterangan tinggal komentar baru. Nah, oke, komentar baru. Oke, seperti itu. Saya beri komentar lagi, sesuaikan dengan template ya, template artikel jurnal yang Anda tuju. Oke, Anda tuju seperti itu. Oke, next. Dari segi abstrak ya, dari segi abstrak ini artikel ini menginginkan abstraknya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Sedangkan artikel yang kita tuju ini masih menggunakan bahasa Indonesia. Maka ya kita beri keterangan supaya mereka menggunakan bahasa Indonesia ya. Maaf, bahasa Inggris. Oke, misalkan seperti ini. Oke, menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, misalkan ini masih tetap bahasa Indonesia, berarti kita mereviewnya dari segi bahasa Indonesia ya. Ya, kita juga bisa langsung mengubahnya menjadi bahasa Inggris bisa, tetapi pembelajaran untuk mahasiswa kita supaya bisa menerjemahkan kepada bahasa Indonesia. Nah, terjemahan bahasa Indonesianya aja kita coba review apakah sudah benar, misalkan demikian. Ya, misalkan ini permasalahan yang terjadi pada zaman ini yaitu salah satunya adalah ini ya, ada beberapa kata yang kurang efektif ya, yaitu adalah ini sampai double seperti ini. Ini kurang efektif. Ini bisa di delete. Di delete. Loh kok nggak langsung delete? Kok hanya dicoret dan merah tersebut? Nah, ini fungsi peninjauan. Fungsi peninjauan. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya hampir sama ya. Selanjutnya hampir sama. Misalkan, ini hasil peninjauan yang sudah banyak saya lakukan. Ada contoh yang lain. Misalkan seperti ini. Oke, misalkan ini ya. Nah, ini sudah saya banyak lakukan peninjauan seperti ini ya. Supaya misalkan ini sudah banyak saya lakukan peninjauan, lalu Anda sebagai mahasiswa atau orang yang ditinjau, orang yang direview, ingin melakukan perubahan dan juga ingin punya filenya, tetap ingin punya filenya, maka Anda lakukan save as dulu ya. Save as. Jadi file yang sebelumnya tetap ada, tapi kita mau membuat file baru. Misalkan setuju ya, setuju review, setuju di review, setuju terhadap hasil yang ditinjau tersebut ya. Misalkan demikian. Oke. Ini adalah komentar-komentar kalau di bagian sini sebagaimana tadi yang saya contohkan. Nah, kalau yang sudah dicoret-coret, nah ini seperti ini ya, dicoret-coret, maka ini adalah yang saya delete atau yang saya atur ulang ya. Dari segi bahasanya mungkin kurang tepat, seperti itu. Maka kalau Anda sudah setuju terhadap peninjauan tersebut ya, yang Anda lakukan adalah ini ya, terima. Terima ya. Tapi Anda kan sudah punya ya, kalau Anda lihat di sini ya. Nah, ini ya, setuju dengan review. Anda juga masih punya peninjauan yang sebelum disetujui, supaya Anda tahu sebelum dan sesudah disetujui ini perubahannya seperti apa ya. Lalu apalagi yang Anda lakukan supaya artikelnya menjadi baik, seperti itu. Oke, kalau Anda setuju terhadap perubahan ya, tinggal Anda terima ya, terima.
Ada terima dengan pindah ke berikutnya, berarti ini pindah, setiap pindah dan seterusnya. Ya memang ada kelebihannya. Ada juga terima semua perubahan, berarti nanti semua perubahannya berubah ya. Misalkan saya terima semuanya ya, misal ting. Oke, nah jadinya seperti ini ya. Yang tadi awalnya itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini awalnya ya. Oke, awalnya seperti ini. Oke, awalnya seperti ini misalkan ya. Maka ketika kita lakukan peninjauan terima, maaf bukan peninjauan tapi kita terima ya. Misalkan terima semuanya, maka semua dalam file tersebut yang dicoret-coret itu nanti atau yang dihapus-hapus itu nanti akan hilang ya. Nah, nanti akan hilang. Kalau terima pindah bagian per bagiannya, nah misalkan ini ya. Ini sekarang bagian per bagian misalkan terima dan pindah ke bagian berikutnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Yang lain, ini pada bagian ini belum diterima. Nah, misalkan demikian. Tapi beda dengan kalau Anda mau terima semua perubahan. Nah, maka semua perubahan yang terjadi itu Anda sudah menerimanya ya. Tinggal Anda ini keterangan-keterangan seperti ini Anda hapus, tapi tentunya Anda perbaiki dulu ya masukan-masukannya. Misalkan ini buat rumus tapi tidak menggunakan fasilitas dari Microsoft Word yang ada, sehingga rumusnya jadinya seperti ini ya, kurang bagus ya, kurang bagus ya. Kalau Anda mau melakukan perubahan ya, oke, misalkan Anda enter rumusnya seperti ini, sebenarnya Anda tinggal sisipkan ya, sisipkan. Nah, ini Anda klik persamaan. Tapi kalau persamaannya tidak bisa di sini, ya tinggal Anda buat di Microsoft Word yang baru ya. Lalu Anda klikkan nah, ini kan kalau ini aktif ya, aktif seperti itu. Tinggal Anda klik di sini persamaannya, Anda buat persamaannya, lalu Anda kopas di Microsoft Word yang tadi ya. Oke, misalkan demikian ya. Tapi Anda juga bisa, misalkan ini, bisa melakukan dari sini juga bisa dengan mengikuti saran dari ini ya. Kenapa ini kok nggak mau? Pasti dia nanti ada ini ya, perintah ini dinonaktifkan dan seterusnya. Nah, ini ya. Seperti itu. Kalau Anda mau menghapus ini ya, menghapus balasan tadi ini, komentar ini, maka Anda yang bisa Anda lakukan ini diklik. Nah, seperti itu. Hapus komentar. Nah, ini ya. Jadi komentarnya terhapus. Tapi tentunya setelah Anda perbaiki ya, supaya ingat. Ya, kalau belum Anda perbaiki, jangan dihapus dulu. Nanti Anda lupa mana komentar yang harus saya perbaiki ya. Bagian-bagian yang saya perbaiki. Oke, demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.